Topik kita hari ini adalah memories of. Of itu bacanya gimana sih, guys? What is it? Bukan of tapi of. So memories of gitu ya. Kok bisa Z kan? Nanti saya jelasin, guys. Di akhir pelajaran nanti coba tanyain saya kenapa memory tambahin es itu jadi Z. Memories of. Intinya memories of dulu ya. Percaya dulu aja ya. Nanti rumusnya saya jelasin. Oke, bareng-bareng memories of falling in love for the first time. Oke, kenangan jatuh cinta pertama kali, guys. Cinta bahasa Inggrisnya love ya, L A pendek sama V ya guys ya, V. Love. I love you bro. Love itu bisa ini ya, bisa ke temen juga ya, guys. Suka, sayang intinya ya, love. Enggak harus I love you ke pasangan, no. Nah, bedanya sama ini apa? Tertawa kan LAUGH, bacanya A-nya panjang dan dia mati F ya, yes, F. Love. Don't laugh at me. Laugh. Kalau cinta itu love, pakai V, love, dan A-nya pendek aja ya. Oke, kenangan jatuh cinta pertama kali for the first time, right? Oke, bawahnya langsung falling in love. Love for the first time. Popsonnya C-nya kurang, time is an indelible experience that reverberates through the corridors of one's memory. Oke, ini memang saya selipin vocab yang baru ya. Falling in love, jatuh cinta for the first time, pertama kali jatuh cinta gitu, is an indelible experience. Indelible itu tidak bisa dihapuskan, nggak bisa lupa kamu. Jadi kan kalau tingkatannya gini, memorable gampang diingat ya, unforgettable tak terlupakan, indelible benar-benar nggak bisa sama sekali. Indelible tak terhapuskan, alright, nah gitu guys ya, indelible. Secara kenangan. Sir, kalau saya mau ngomong, wah ini pulpennya ini nggak bisa dihapuskan, tak terhapuskan, itu pakai aja deletable. Ya, kalau indelible secara kenangan aja, ya. Indelible experience, pengalaman yang tak terlupakan, that reverberates, dari kata reverb, guys. Teman-teman pernah lihat tip? Pasti pernah ya kan? Ada tulisan reverb. Reverb itu gimana? Suaranya jadi gimana? Menggema ya kan, agak-agakan aja. Jadi kalau reverberates di sini maksudnya adalah kayaknya suaranya datang terus gitu loh. Kayak suaranya dia terngiang-ngiang. Nah, reverberates, mau ngomong terngiang-ngiang, reverberates. Apa kalau kalian? Wah, dia terngiang-ngiang. I memorize her. Kayaknya kurang kan, reverberates. Use that vocabs. Terngiang-ngiang dia. Terngiang-ngiang through the corridor. Koridor lorong ya. Lorong apa? Lorong ingatan seseorang, one's memory. Oke, bahasanya tinggi sekali nih ya. Ya, gak apa, yang penting pengetahuan guys, ya kan. The next atau aman? Ada yang mau nanya? No question? Lanjut ya. Oke, the acceleration coupled with a tinge, pakainya tinge gitu ya, tinge of apprehension. Okay. Creates a potent cocktail of emotions that is both intoxicating. Ini bacanya bewildering. Bukan B ya, tapi bewildering. Lagi, bewildering. Oke. The exhilaration itu adalah ini guys, rasa senang yang adrenalin. Dredeg, apa sih? Nih, dredeg. Ngerti dredeg? Nah, berdebar gitu ya. Kegembiraannya itu bikin berdebar ya. Kegembiraan yang berdebar dicampur dengan coupled with itu berpasangan dengan ya. Apanya? Ya kegembiraannya itu berpasangan dengan apa ini? The change. Change itu kecil guys, kayak small ya. Change itu sekilas atau nuansa kecil dari sesuatu. Change ya, sebagian kecil dari sesuatu lah, change itu ya. Change of apprehension itu worry ya, sama dengan worry, khawatir itu kan bisa masa lalu, bisa masa sekarang, bisa masa depan. Nah, kalau apprehension hanya untuk masa depan saja, alright, kekhawatiran di masa depan ya. Khawatir gimana sir ya? Takut guys, takut ditinggal berarti ya. Creates a potent cocktail. Potent itu guys, kalau di bahasa Indonesia udah diserap jadi paten. Paten itu apa sih? Paten bro. Obatnya gimana? Paten. Apa itu? Ampuh. Potent ya. Bacanya potent boleh, potent atau potent. Ampuh ya. Potent. Kalau cocktail itu adalah campuran guys, minuman yang dicampur-campur gitu ya. Kita ambil arti ininya aja, dasarnya aja, nyampur ya.
campuran yang ampuh gitulah ya, campuran yang ampuh dari emotions, dari emosi, dari sport. Intoxicating itu memabukkan, intoxicating menarik yang bikin memabukkan gitu ya guys ya. Ya sama kayak durian gitu ya, menarik dan memabukkan. Apa foreign patent ampuh, ampuh. And bewildering itu ya, bikin bingung guys ya, nggak jelas gitu ya. Jadi arti keseluruhannya, jadi kegembiraan yang disertai dengan sedikit ketakutan, ya takut ditinggal gitu maksudnya, menciptakan koktail emosi. Koktail itu kan ini ya, campuran emosi yang kuat, yang membuat mabuk dan bingung gitu ya, karena ditarik ulur biasanya itu. Oke. Ini kalau susah ini jangan salahin saya guys, saya salahin Vicky ya, Vicky yang milih topiknya kemarin. Alright. Okay, I remember the tender tender glances exchanged. Okay, the unspoken words that dance in the air and the sweet anticipation of what lay ahead. Okay, saya mengingat apa guys? Tender itu lembut yang penuh kasih sayang. Kayak kamu dicium ibumu, itu tender kiss, apa namanya, ciuman yang lembut lah intinya guys ya. Tender glances. Nah glance itu gimana guys? Glance. Coba guys, coba artikan gini. Kalau saya beginiin kamu, itu bahasa Inggrisnya apa? Gitu doang. Gini doang. Apa bahasa Inggrisnya? Masa look ya begini lah. Kalau cuman begini, apa? Menatap sekilas. Kalau kamu mau ngomong menatap sekilas selama ini apa? I look you short time. Enggak, glance ada vocabnya. Alright, glance. Glance itu menatap dengan sekilas. Kalau menatap dengan lama, gaze. G-A-Z-E, gaze. Glances exchange ya. Saya ingat tatapan lembut yang dipertukarkan, dan itu tatapannya sekilas ya. Memang enggak diartiin sama dia, tapi glance itu sekilas. Okay, the unspoken words. Ya kenapa ya sekilas ya kalau orang pacaran ya? Kalau orang saling jatuh cinta ya, nggak berani gitu ya, dedek ya, apa namanya, gugup ya. The unspoken words, kata-kata unspoken, spoken kan terucapkan. Kalau ada an-nya berarti tidak terucapkan. Kata-kata yang tidak terucapkan, that dance in the air, yang menari di udara. Maksudnya gini guys, orang pacaran itu meskipun diem-dieman itu kayak ngobrol dengan ini ya, apa namanya, kayak dibukain pintu mobil segala macam, itu udah berbicara ya. Narasi itu nggak harus pakai suara, harus bisa juga pakai nonverbal. Cara kita memperlakukan orang itu lebih bahasa, lebih komunikatif daripada cuman suara gitu guys ya. Yeah. Alright, dance in the air, menari di udara. Okay, and the sweet anticipation of what lay ahead. Sweet kan apa? Sweet manis. Antisipasi itu adalah apa ya? Antisipasi adalah wah ini bapak saya mau datang nih, ya udah antisipasinya ngapain, kegiatan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi itu antisipasi yang sweet, yang manis ya, mungkin dia memikirkan tentang masa depan, menikah segala macam, of what lay ahead, tentang apa yang akan datang ya, udah ngebayangin di mana-mana gitu guys. Saya ingat tatapan lembut yang dipertukarkan, dipertukarkan itu exchange itu tadi, kata-kata yang tak terucapkan, yang menari di udara, dan antisipasi manis tentang apa yang akan datang. Alright, coba dicek dulu vocabnya yang susah mana. Oke, pelan-pelan aja sih ya. Target saya menambah vocab kalian. What is it? Lay ahead, sesuatu yang akan datang. Lay ahead, ya. Yeah. Becoming a president, that's lay ahead in my life story. Menjadi presiden adalah apa yang akan datang di kehidupan saya ya. Lay ahead, sesuatu yang akan datang. Oke, guys, kalau ada orang mampir terus dia langsung pergi lagi, itu apa bahasa Inggrisnya? Straight, dia, halo bro, mampir, enggak, langsung pergi. Itu dia ngapain? Jalan, walk, no, lari, no, flee, F-L-E-E, flee itu cepat pergi. Nah, flee. Nah di sini ada each fleeting moment, nah cepat berlalu guys, yang bawahnya itu ya. Asik. Jadi kalau kalian ini lengkap, asik guys. Nggak lama-lama gitu loh, ngomong-ngomong apa gitu ya. Nggak muter-muter gitu ya. Fleeting moments. Oke, baca dulu aja. Each fleeting moments. Felt like an eternity. As if time itself conspired to prolong our blissful
blissful encounters. Counters boleh juga, kalau Ameriknya stylenya encounters guys ya. Pelan-pelan, it's fleeting moment. Flee guys, dari kata flee ya guys ya. Flee itu cepet pergi ini ya. Sekilas doang, kayak artis ngedatengin kita kan nggak mungkin lama-lama ya sampai ngobrol, nggak, sekilas doang ya. Cepat pergi lah intinya. Fleeting moment, momen yang cepat berlalu lah intinya ya. Felt like, terasa seperti an eternity. Eternity itu keabadian. Bentar tapi kayak lama gitu, dipikirin terus soalnya ya kan. As if time itself, seolah-olah, as if itu seolah-olah guys. Time itself, seolah-olah seperti waktu itu konspirasi apa? Bersekongkol. Nah, bersekongkol untuk prolong itu memperpanjang, ngebikin lama ya. Our blissful itu lebih dari happy guys. Kan happy kesenangan biasa, kesenangan batin, kesenangan mendalam itu joy. Kalau blissful itu kesenangan yang paling tinggi, blissful ya. Blissful encounters itu pertemuan yang nggak sengaja, Oke. Jadi nggak ada ya guys, orang jatuh cinta itu disengaja, nggak ada ya. Tidak sengaja encounter. Kalau disengaja apa? Kalau disengaja meet ya. Nggak ada orang janjian jatuh cinta. Kamu mamanya ketemu di Facebook mamanya. Ayo kita janjian jatuh cinta, yuk kita ketemu dulu. Nggak ada guys ya. Cintanya itu pasti encounter, sesuatu yang muncul tiba-tiba ya. Itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya oksitosin. Ketika kalian ngeliat orang terus kalian seneng, itu hormon oksitosin lagi naik tuh. Okay. Oksitosin bisa dirangsang dengan aroma, dengan penampilan, dengan ya materinya bisa, dengan cara ngomongnya, gitu guys ya. Itu meningkatkan keabadian, eternal keabadian. Alright. Mana lagi? Blissful itu bahagia yang paling tinggi, kebahagiaan tertinggi lah. Happy, joy, blissful juga dalam. Lanjut. Alright. Dikit lagi guys, 3 lagi ya. Lanjut. Okay. The world seemed to fade away guys. Come on. Seem to fade away, leaving only the two of us. Okay, suspended in a perfect bubble of affection. Alright, the world, dunianya seem to, tampak seperti fade away, fade. Lagunya ini Alan Walker, Fade. I'm faded. Fade itu memudar gitu guys. Apa ini di sini? Ya memudar, fade away, memudar. Fade away, dunia tampak memudar ya. Leaving only the two of us, meninggalkan kami berdua gitu ya. Suspended, apa itu suspended? Suspend itu ya kayak ditunda gitu. Maksudnya kalian tuh kayak berhenti gitu loh, kayak kaku gitu guys. Suspended in a perfect bubble. Bubble ya gelembung yang sempurna of affection, kasih sayang. Dunia tampak memudar, meninggalkan hanya kami berdua terjebak dalam gelembung kasih sayang yang sempurna. Ini question guys, di sini mungkin ada yang mau nanya dulu. Affection, kasih sayang itu bahasa Inggrisnya apa guys? Selain affection, compassion enggak? Pernah dengar compassion? Oh enggak ya. Compassion kalau dicari di kamus artinya sama, kasih sayang. Cuman compassion itu kasih sayang yang kasihan guys. Kasih sayang sesama manusia, compassion. Kayak orang punya banyak duit dan dia compassion, berarti compassion dia sama orang-orang banyak. Kalau affection itu ada emosi cintanya. Sama, apakah harus ke pasangan? Enggak, ke kucing juga bisa affection. Dilus-lus gitu affection. Kamu punya affection to your cat like that, right? Rasa kasih sayang secara romantis ya. Oke. Lanjut ya. Yet, guys, yet dulu yet. Amidst the beauty, there was an underlying fear of vulnerability, a realization that love
could simultaneously heal and hurt. Oke, yet itu sama kayak tapi guys ya, but, however, yet sama aja. Alright. Yet, amidst itu in the middle of. Ya. Di tengah-tengah pasar, saya di tengah-tengah pasar. I am in the middle of the market. Kepanjangan guys. I'm amidst the market. Gitu doang aja. Amidst, di tengah-tengah. Kalau saya di atas gunung, I'm in the top of mountain. Gak usah kepanjangan. I'm atop, A-T-O-P, di atas. Atop of mountain. I'm atop of mountain, bro. Gitu doang. Atop. Yet, amidst the beauty, di tengah-tengah keindahannya itu, there was an underlying fear. Apa ya guys? Underlying itu ya menjadi dasar gitu ya. Ketakutan yang menjadi dasar of vulnerability, kerentanan. Rentan itu rapuh guys ya, rapuh. Karena cinta itu rapuh guys ya. Cinta itu rapuh. Wah, berarti kalau saya mau menikah itu harus dasarnya cinta, sir. Of course, my answer will be no guys. Dasarnya orang menikah itu apa? Apakah cinta? No. What is it? Apa yang lebih penting dari cinta? Respect. Saling respect. Percuma cinta kalau nggak respect. Orang bisa nggak cinta terus bisa lama hubungannya karena respect, saling respect. Mau dua orang yang saling mencintai tapi kalau nggak respect sebentar lagi hancur. Ya. Yeah. Orangnya lagi futsal ditanya-tanya terus kamu di mana? Lama banget buat jawab pesan saya. Cewek biasanya begitu kan. Itu no respect berarti itu bakalan selesai itu cepat selesai. Respect is more important than love, guys. Amidst the beauty, namun tengah keindahan itu ada ketakutan yang underlying fear. Nah, fear guys, takut itu biasanya kan ya. Apa? Afraid ya. Afraid terus apa lagi? Scare ya. Sama fear. Oke, bedanya gimana? Gini aja, saya punya contoh bagus ini. Naik motor, mamanya Kiki naik motor sendiri malam-malam. Kamu itu afraid, begal. Mamanya kamu bayangin begal ya. Itu afraid ya. Pas kamu naik motor nggak ada apa-apa, afraid. Tiba-tiba ada begal datang. Nah, ini scare namanya. Makanya ada scare tuh kayak terkejut gitu ya. Scare, takut yang konotasinya terkejut. Tiba-tiba ada orang nyegat kamu, wah kamu scare tuh. Terus dia deketin kamu, bawa parang, ngeliatin kamu, itu fear. Ketakutan ancaman, takut terhadap ancaman. Afraid dulu. Afraid itu nggak ada apa-apa guys. Belum ada begalnya. Ada begalnya, ada orang nyegat. Waduh apa ini? Scare. Ya. Baru ketika dideketin, nah itu fear. Itu ya contohnya. A fear of vulnerability, kerentanan ya. A realization, apa? Kesadaran, realisasi that love, bahwa cinta itu could simultaneously, itu bareng guys. Kamu bisa masak sambil ini nggak? Sambil ngopi nggak? I can do it simultaneously. Dua-duanya saya bisa, sekaligus. Saya bisa ngelakuin. I can do it simultaneously, berbarengan, ya, sekaligus. Heal and hurts. Cinta itu bisa menyembuhkan juga menyakiti, ya. Aman lah ini ya. Namun di tengah keindahan itu ada ketakutan yang mendasari akan kerentanan. Sebuah kesadaran bahwa cinta bisa sekaligus menyembuhkan dan menyakiti. Alright. Next, what is it? Reflecting on, langsung on gitu aja. Reflecting on that first love. I understand it was a formative chapter in my life, shaping my perceptions and expectations of love. Reflecting berarti ya refleksi gitu ya, mencerminkan atau merefleksikan, merenungkan cinta pertama saya itu. Ini kenapa bahasanya kok gini-gini amat, saya jatuh cinta nggak gini-gini amat rasanya, guys. Lihat lagi judulnya, first love, ya kan, bukan second love, bukan 50 love ya. Ini pertama kali, guys. For your information, dulu waktu saya patah hati pertama kali, jatuh cinta pertama kali dan patah hati, guys, nyebrang jalan itu nggak ngeliat-liat. Dalam hati saya mau tabrak aja udah, serius, nggak makan, ya kan. Nyebrang itu nggak lihat kanan kiri, bodoh amat mau ditabrak gitu ya. Itu dulu guys, wah bener-bener sakit banget rasanya, udah kayak mau mati gitu guys. Iya, makanya bahasanya bisa begini ya. Reflecting on that first love, merenungkan cinta pertama itu, I understand, saya memahami, it was a formative chapter, bahwa itu adalah bab formatif guys, sesuatu chapter yang membentuk hidup kalian. Ya, oleh sebab itu jangan takut untuk jatuh cinta guys. Wah, nanti kalau sama dia anaknya orang kaya ini, bisa nggak ya saya sama dia? Kejar, gitu aja. Kalaupun sakit, kamu akan dapat ilmunya, hikmahnya. Hikmah itu yang paling penting loh, Gigi.
sesuatu yang paling penting itu hikmah loh, bukan not money, not education, hikmah. Hikmah itu adalah pendidikan alam, pendidikan dunia. Bedanya pendidikan di sekolah sama di dunia gimana ya? Kita diajarin dulu, baru ujian. Kalau di dunia nyata, kita ujian dulu, baru belajar. Nah, kalau kamu dapat sesuatu dari pembelajaranmu itu tadi, ini disebut hikmah. Orang yang banyak hikmahnya disebut bijaksana, gitu guys ya. Itu hikmah itu penting, hikmah. Alright, formative chapter in my life ya, membentuk dalam hidup saya ya. Shaping my perception, membentuk persepsi. Persepsi itu apa guys? Sudut pandang. Bedain sama mindset. Ya, oh saya pasti bisa bahasa Inggris. Nah, itu mindset. Pas dikerjain, wah susah juga ya. Wah, ini gampang. Oh, ini sudut pandang. Ya, sudut pandang itu sempit ya. Kalau mindset itu yang dari awalnya. Oke, pembentuk dalam hidup saya. Shaping my perception on expectation of love ya, ekspektasi saya terhadap cinta. Makanya ada kata-kata ekspektasimu jangan ketinggian. Kita bisa nggak guys menikah sama orang-orang anaknya pejabat gitu? Ya itu aneh ya. Ada ininya ya. Kita nggak menghadapi dia aja, ada keluarganya, statusnya segala macam itu harus dipikirkan juga. Tapi kalau untuk ngelatih mental, ya udah kerjain aja, deketin aja. Kalau sakit ya udah mundur alon-alon. Itu kan ada lagunya juga, style lagunya mundur alon-alon ya. Q&A sampel sekarang guys ya. Oke, Q&A sampelsnya bahasanya gampang-gampang juga nggak apa-apa guys. Oke, yang penting teman-teman tahu beberapa vocab yang tentang cinta ya. Ada pertanyaan? Any question? Oke. Apa? Love? Tulisannya? Oh, shape. Shape itu membentuk. Bentuk cinta. Bentuk cinta. Shaping. Bentuk ing-nya, bentuk gerunnya. Alright. Oke, langsung ya. Berarti. Aman. Udah, aman. Alright, langsung praktek berarti.